Malam itu, gema pengakuan Baskara masih bergetar di setiap sudut ruangan yang sunyi, seolah-olah kata-kata itu telah meracuni udara yang mereka hirup bersama. "Saya minta maaf karena telah jatuh cinta kepada Bapak." Kalimat itu meluncur perlahan, berat, seperti timah panas yang jatuh ke lantai ubin yang dingin. Baskara menunduk. Ia bisa merasakan tatapan Pradipa yang tajam menghujam tepat di ubun-ubunnya, seolah-olah ingin menguliti setiap lapisan kebohongan yang selama ini ia pakai untuk menutupi obsesinya. Di hadapannya, Pradipa berdiri bagaikan karang. Bahu lebarnya yang terbungkus kemeja gelap tampak begitu dominan, mengintimidasi setiap jengkal ruang di antara mereka. Aroma maskulin yang matang, campuran antara aroma kayu cendana dan keringat dingin, merambat perlahan menuju indera penciuman Baskara, membuat dadanya terasa sesak oleh tarikan yang tak kasat mata. "Kamu seharusnya minta maaf kepada istrimu, bukan saya." Suara Pradipa rendah, dalam, dan penuh otoritas yang tak terbantahkan. Namun ada getaran halus di sana yang hanya bisa dirasakan oleh telinga yang dipenuhi kerinduan. Baskara menarik nafas panjang, merasakan suhu ruangan yang mendadak turun, atau mungkin hatinya yang membeku karena penolakan yang begitu dingin itu. Ia tidak mengharapkan apa-apa. Ia tahu ini salah. Ia tahu ini adalah jalan buntu yang penuh duri. Namun, bagaimana seseorang bisa membunuh rasa yang tumbuh dari kekaguman yang begitu dalam? Setiap kali Pradipa bergerak, suara gesekan kain kemejanya terdengar seperti bisikan dosa di telinga Baskara. Detak jantungnya berdenyut kencang di ujung jari, sebuah ketegangan yang nyaris pecah, sebuah hasrat yang terperangkap dalam kepura-puraan. Pradipa menatapnya lagi, kali ini lebih lama, seolah mencari sisa-sisa kewarasan di mata menantunya itu. "Apa kamu berharap aku juga mencintaimu?" Pertanyaan itu menggantung, panas, dan mematikan. Baskara terdiam, hanya suara nafasnya yang memburu yang menjawab, mengakui bahwa di balik ketakutannya ada harapan gila agar sang mertua juga merasakan api yang sama. Suasana di antara mereka berdua kini terasa semakin mencekam, seolah-olah udara di ruangan itu telah membeku oleh kata-kata Pradipa yang dingin. Baskara merasa jiwanya perlahan terkikis. Setiap kalimat mertuanya itu terdengar seperti vonis mati bagi cinta tulus yang ia simpan. "Lupakan saja semuanya." Perintah itu diucapkan dengan nada yang begitu mutlak, namun Baskara tidak bisa diam saja. "Haruskah aku membunuh semua rasa itu? Itu sama saja dengan membunuh jiwaku sendiri." Suara Baskara bergetar, pilu dan penuh tuntutan. Ia merasa berhak untuk bahagia, berhak untuk merengkuh cinta yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Namun, Pradipa justru menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan, sebuah tatapan yang penuh dengan rahasia yang terpendam selama puluhan tahun. Di bawah cahaya lampu yang remang, otot-otot di bahu lebar Pradipa tampak menegang, menunjukkan gejolak batin yang tak kalah hebat dari apa yang dirasakan Baskara. Pradipa melangkah satu tindak lebih dekat, membuat Baskara bisa menghirup aroma maskulin yang begitu tajam, campuran antara aroma kayu jendana dan keringat yang mulai menguap karena suhu tubuh yang meningkat. Ini bukan hanya tentang berhak atau tidaknya, tapi tentang sebuah realitas yang takkan pernah menerima kita. Suara Pradipa merendah, berat dan berwibawa. Ia meminta Baskara untuk mundur, untuk belajar mencintai istrinya selagi kesempatan itu masih ada. Baskara merasa tidak adil. Ia merasa hanya dialah yang menanggung beban cinta ini sendirian. Namun, tiba-tiba Pradipa membisikkan sesuatu yang membuat jantung Baskara seolah berhenti berdetak. "Kamu salah, Baskara. Kamu hanya belum tahu saja siapa aku sebenarnya." Bisikan itu begitu dekat di telinga Baskara, membawa hawa panas yang membakar kulit lehernya.
Ada sebuah cerita panjang yang tersembunyi di balik sosok mertua yang begitu terhormat ini, sebuah identitas yang selama ini terkunci rapat. Baskara tertegun, matanya mencari jawaban di balik sorot mata Pradipa yang kini tampak begitu misterius. Mereka akhirnya sepakat untuk mencari waktu dan tempat yang tepat untuk bicara lebih dalam. Sebuah pertemuan yang akan membuka gerbang menuju kegelapan yang lebih pekat, di mana topeng kepura-puraan akan benar-benar dilepaskan. Sore itu, dinding kamar hotel yang dingin menjadi saksi bisu saat topeng terakhir Pradipa mulai retak. Suara napasnya terdengar berat, beradu dengan detak jantung Baskara yang kian tak beraturan di sudut ruangan. Pradipa menunduk, melihat tangannya yang kasar. Tangan yang telah lama menyembunyikan identitas aslinya dari dunia. Dulu aku juga sama seperti kamu, Baskara. Bisikan itu rendah, serak, dan syarat akan luka lama yang kembali menganga. Pradipa mulai berkisah tentang masa lalunya yang penuh dengan kegagalan, tentang cinta pada sesama lelaki yang selalu berakhir dengan perpisahan yang pahit. Ia bercerita bagaimana pacar-pacar lelakinya pada akhirnya harus menyerah pada kodrat, menikah, dan membangun rumah tangga yang dianggap normal oleh masyarakat. Baskara terpaku. Aroma maskulin Pradipa yang kuat kini bercampur dengan aroma keputusasaan yang menyesakkan. Hingga detik ini, aku belum benar-benar bisa mencintai istriku. Pengakuan itu menghantam udara seperti godam, dingin dan mematikan. Pradipa mengaku telah berhasil menutupi jejaknya selama bertahun-tahun, berpura-pura bahagia dalam pernikahan yang hampa, hanya demi sebuah status yang diterima dunia. Namun kini, kehadiran Baskara dengan segala cinta yang dipersembahkannya telah merusak segalanya. Baskara merasa suhu ruangan mendadak naik. Peluh dingin mulai membasahi kemejanya saat ia menyadari bahwa pria gagah di hadapannya ini adalah cermin masa depannya yang suram. Aku ingin kamu berhenti, bunuh perasaanmu padaku, agar aku lebih mudah membunuh perasaanku padamu. Kata-kata itu diucapkan Pradipa dengan getaran yang menyayat hati. Sebuah permintaan agar mereka berdua tetap terjebak dalam kepura-puraan sebelum perpisahan yang ia benci datang menghampiri. Di balik bayang-bayang, Baskara hanya bisa terdiam, melihat sosok yang ia puja hancur di hadapannya, terperangkap dalam dilema antara hasrat dan realita yang tak mungkin menyatu. Keheningan di kamar hotel itu terasa begitu pekat, seolah-olah setiap kata yang terucap barusan telah menyedot seluruh oksigen dari ruangan yang remang ini. Baskara menatap Pradipa dengan pandangan yang nyaris hancur, mencari celah di balik ketegasan pria matang di hadapannya itu. Jadi, Bapak juga mencintaiku? Pertanyaan itu meluncur pelan, namun bergema seperti ledakan di dalam benak Baskara. Pradipa terdiam cukup lama, hanya suara nafasnya yang berat dan berirama yang mengisi kesunyian. Aroma maskulin dari tubuh Pradipa, campuran aroma tembakau dan keringat yang mulai menguap seolah mengepung seluruh indera Baskara, menuntut pengakuan yang lebih jujur. Jika definisi cinta adalah mengagumi, maka ya, aku memang mengagumimu. Tapi aku tidak pernah berharap bisa memilikimu. Suara Pradipa terdengar rendah, serak, dan penuh dengan otoritas yang terluka.
Mengapa? Mengapa hanya sekedar ingin tahu meski jawabannya sudah terbayang di depan mata? Karena itu salah, Baskara. Bukan hanya karena kita sejenis, tapi karena aku adalah mertuamu. Kata mertua itu diucapkan dengan nada yang sangat pahit, seperti racun yang dipaksakan untuk ditelan. Namun, Baskara tidak menyerah. Ia merasa ada celah di sana, sebuah celah kecil yang ingin ia dobrak dengan segala keberaniannya. Tapi, Bapak bukan ayah kandung istriku. Baskara berucap tanpa sadar, suaranya meninggi, penuh dengan tuntutan akan kebahagiaan yang selama ini ia idamkan. Pradipa menatapnya dengan tajam, matanya yang biasanya tenang, kini berkilat dengan amarah yang dingin. Lalu, apa bedanya? Sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun, kita memang tidak akan bisa menyatu. Pradipa membalas dengan sengit, otot-otot di bahu lebarnya menegang sempurna, menciptakan aura dominasi yang membuat Baskara merasa semakin kecil. Di ruangan yang hanya diterangi cahaya remang ini, Baskara menyadari bahwa kepercayaan dan mimpinya sedang berbenturan dengan tembok kenyataan yang dibangun Pradipa selama puluhan tahun. Ia ingin percaya selalu ada kesempatan, namun di mata Pradipa, kenyataan akan selalu menang dari sebuah mimpi yang dianggap berdosa. Suara Baskara meninggi, memecah keheningan hotel yang pengap dengan nada yang penuh luka dan penghakiman. Hidup dalam kebohongan, hidup dalam kepura-puraan. Apa hidup seperti itu yang Bapak impikan selama ini? Kata-kata itu menghantam punggung lebar Pradipa, namun pria matang itu tetap mematung, seolah sudah terbiasa memikul beban ribuan kebohongan di bahunya yang perkasa. Baskara terengah, nafasnya memburu. Ia bisa mencium aroma maskulin Pradipa yang kini bercampur dengan aroma keputusasaan yang menyesakkan. Pradipa berbalik perlahan. Wajahnya tampak jauh lebih tua di bawah cahaya lampu yang redup. Suaranya terdengar lemah, namun tetap menyimpan otoritas yang tak terbantahkan. Tapi setidaknya aku tidak menyakiti siapapun, Baskara. Meskipun aku tidak hidup seperti yang aku inginkan. Pengakuan itu terasa seperti belati yang dingin bagi Baskara. Pradipa mengaku tidak sedang menghukum dirinya sendiri. Ia hanya mencoba menjalani sebuah realitas yang pahit, karena ia percaya bahwa kenyataan akan selalu menang dari sebuah mimpi yang mustahil. Suasana kembali hening, sebuah kesunyian yang mencekam, di mana hanya suara detak jam dan desis pendingin ruangan yang terdengar seperti penghitungan mundur menuju kehancuran. Baskara terdiam. Ia kehilangan kata-kata untuk meyakinkan pria yang sudah mengunci hatinya rapat-rapat itu. Waktu pun terus berlalu. Hari demi hari dijalani dengan sandiwara yang semakin sempurna, namun semakin menyiksa. Pradipa tetap bertahan dengan segala kepura-puraannya di depan Kirana dan ibunya, sementara Baskara terus terjebak dalam labirin perasaannya yang kian dalam dan gelap. Mereka hidup di bawah satu atap yang sama, saling berbagi oksigen, namun terpisah oleh jurang kenyataan yang tak mungkin dijembatani. Setiap kali mereka berpapasan di lorong rumah yang gelap, ketegangan fisik itu masih ada, merayap di kulit, menuntut untuk diakui, namun selalu dipatahkan oleh tatapan dingin Pradipa yang memperingatkan tentang batas suci yang mereka injak bersama. Waktu terus merayap dalam kesunyian yang menyiksa,
Baskara masih terjebak dalam labirin perasaannya yang kian dalam, sementara Pradipa tetap menjadi benteng yang dingin dan tak tersentuh di balik segala kepura-puraannya. Namun, takdir memiliki cara yang kejam untuk mengakhiri sebuah sandiwara yang melelahkan ini. Beberapa bulan berlalu, hingga sebuah peristiwa tragis terjadi tanpa peringatan. Malam itu, udara di dalam rumah terasa lebih pengap dan berat dari biasanya, seolah-olah atmosfer sedang menahan nafasnya sendiri. Tiba-tiba, sebuah dentuman keras merobek kesunyian dari arah kamar Pradipa. Baskara berlari, jantungnya menghantam tulang rusuknya dengan liar. Ia menemukan sosok yang selalu ia puja sebagai simbol kekuatan itu, kini terkulai lemas di lantai ubin yang dingin. Pradipa, pria 52 tahun yang berwibawa, kini terlihat begitu rapuh di bawah cahaya lampu yang remang. Serangan jantung itu menghantamnya dengan telak, membuat otot-otot di bahu lebarnya menegang dalam usaha terakhir untuk mencari oksigen. Baskara berlutut di sampingnya, menyentuh kulit Pradipa yang biasanya memancarkan hawa panas, namun kini terasa sedingin es dan basah oleh peluh dingin. Aroma minyak terapi yang menyengat seketika memenuhi indera penciumannya, bercampur dengan aroma tubuh Pradipa yang kini terasa begitu dekat, namun kian menjauh. Tangan Pradipa yang besar dan berurat mencengkram lengan Baskara dengan sisa tenaga yang ada, sebuah pegangan yang penuh dengan rasa sakit dan ketakutan yang tak terucapkan. "Bapak, bertahanlah!" Suara Baskara pecah, parau oleh air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia melihat rahang Pradipa mengeras, berjuang melawan maut yang sedang merayap di dalam dadanya yang bidang. Di tengah kepanikan itu, dominasi fisik yang selama ini membelenggu Baskara seolah runtuh, berganti dengan rasa kehilangan yang teramat dalam bahkan sebelum perpisahan itu benar-benar terjadi. Dunia seolah berhenti berputar, menyisakan gema nafas Pradipa yang semakin pendek dan berat di dalam ruangan yang kini terasa seperti penjara yang menyesakan. Seminggu di rumah sakit, aroma antiseptik yang tajam menusuk hidung Baskara. Namun, tak mampu mengalihkan fokusnya dari sosok yang terbaring lemah di ranjang itu. Pradipa, pria yang selama ini menjadi pusat gravitasinya, kini tampak begitu rapuh di bawah balutan selimut putih yang dingin. Mesin pemantau jantung berbunyi teratur, bip, 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 seolah menghitung sisa waktu yang tersisa di antara mereka berdua. Baskara berdiri di sudut ruangan yang remang, membiarkan bayangan menutupi wajahnya yang hancur. Ia harus bersandiwara di depan Kirana dan ibu mertuanya, menunjukkan duka seorang menantu, padahal di dalam dadanya badai sedang mengamuk hebat. Ia tidak hanya akan kehilangan seorang mertua, ia akan kehilangan satu-satunya pria yang pernah ia cintai dengan seluruh jiwanya. Setiap kali ia mendekat, ia ingin sekali menggenggam tangan besar Pradipa yang kini terpasang infus, ingin membisikkan bahwa ia akan tetap setia pada rahasia mereka. Namun, lidahnya keluh, terikat oleh tatapan orang-orang di sekitarnya. Hingga akhirnya, garis lurus itu muncul di layar monitor. Suara denging panjang yang memekakkan telinga menandakan akhir dari segalanya. Pradipa telah pergi, membawa serta rahasia, kekecewaan, dan cinta terlarang mereka ke dalam keabadian. Baskara merasa dunianya runtuh, namun ia tak boleh berteriak. Ia hanya bisa tertunduk, membiarkan air matanya jatuh dalam diam. Sebuah duka yang tak akan pernah bisa ia bagi dengan siapapun.
Perpisahan karena kematian adalah luka yang paling dalam, yang meninggalkan lubang menganga di tengah-tengah hidupnya, yang kini terasa semakin hampa dan penuh kepura-puraan. Mengapa cinta harus datang hanya untuk sekadar singgah, tidak untuk menetap? Kini, ia harus melanjutkan perjuangan Pradipa, hidup dalam kebohongan yang abadi. Malam-malam setelah pemakaman itu terasa jauh lebih dingin. Seolah-olah seluruh kehangatan di rumah ini ikut terkubur bersama raga Pradipa di bawah tanah yang basah. Baskara berdiri di tengah kamar mertuanya yang kini kosong, membiarkan kegelapan menyelimuti dirinya seperti selimut yang menyesakkan. Ia mendekati lemari kayu yang masih menyimpan aroma khas Pradipa, campuran aroma minyak kayu putih, tembakau, dan sisa-sisa keringat jantan yang selama ini memabukkannya. Ia meraih satu kemeja navy milik Pradipa, merasakannya di antara jari-jarinya yang gemetar. Kainnya masih terasa kasar, seolah menyimpan jejak otot-otot bahu lebar yang kini telah kaku. Baskara memejamkan mata, menghirup aroma itu dalam-dalam hingga dadanya terasa sakit. Sebuah perih yang tak akan pernah bisa ia bagi dengan siapapun. Di ruang tengah, ia bisa mendengar suara isak tangis Kirana yang pelan, istrinya yang berduka tanpa tahu bahwa suaminya sedang meratapi kekasih gelap dalam batinnya. Baskara sadar, mulai detik ini, ia telah resmi menjadi pewaris tunggal dari sebuah kerajaan kepalsuan yang dibangun Pradipa selama puluhan tahun. Ia akan tetap menjadi suami yang baik, akan tetap menjadi menantu yang berbakti, sementara di balik kemeja kantornya yang rapi, hatinya perlahan membusuk oleh rahasia yang tak akan pernah mati. Cinta itu tidak menyatu, namun ia meninggalkan luka yang teramat dalam. Sebuah gema yang akan terus berdenyut setiap kali ia melihat bayangan Pradipa di cermin rumah ini. Ia akan hidup dalam kebohongan ini, berpura-pura bahagia, hingga maut datang menjemputnya dan menyatukan mereka dalam kesunyian yang abadi. Perpisahan ini adalah kemenangan kenyataan atas mimpi, sebuah akhir yang pahit namun mutlak, meninggalkan Baskara sendirian dalam labirin hasrat yang kini tak bertuan lagi. Malam-malam setelah kepergian Pradipa terasa seperti hukuman yang tak berujung bagi Baskara. Di dalam kamar yang dingin ini, ia berbaring di samping Kirana, mendengarkan napas istrinya yang teratur, sementara jiwanya sendiri sedang meronta di tengah kegelapan. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Pradipa kembali hadir, bukan sebagai mertua yang berwibawa, melainkan sebagai pria yang akhirnya mengaku bahwa ia pun menyimpan rasa yang sama. Baskara teringat setiap inci otot di bahu lebar Pradipa, aroma maskulin yang matang yang seolah masih tertinggal di bantal yang ia peluk. Ia kini terjebak dalam warisan kepura-puraan yang ditinggalkan mertuanya. Sebuah hidup yang dijalani dengan topeng kebahagiaan, sementara hatinya mati rasa. "Aku mencintaimu, Pak." Bisikan itu hanya berani ia lepaskan dalam batin, tertelan oleh sunyi yang mencekam. Ia meraba lehernya, tempat di mana ia membayangkan sentuhan tangan Pradipa yang besar dan berurat, sebuah ilusi yang membuatnya terjaga hingga fajar menyapa.
Kesedihan ini adalah rahasia paling sunyi, sebuah perpisahan karena kematian yang merobek seluruh dunianya tanpa meninggalkan jejak untuk orang lain lihat. Di bawah selimut yang sama dengan Kirana, Baskara merasa seperti orang asing yang sedang mencuri napas di rumah sendiri. Ia harus terus bersandiwara, tersenyum saat hatinya hancur, dan mencintai dalam diam yang mematikan, demi menjaga nama baik keluarga yang kini ia pikul sendirian di pundaknya. Inilah takdir yang ia pilih, sebuah labirin cinta terlarang yang kini tak lagi memiliki pintu keluar. Hanya sisa-sisa aroma kayu cendana dan memori tentang pria gagah itu yang akan menemaninya hingga akhir hayat. Kini, rumah ini terasa begitu sunyi. Seolah-olah setiap sudutnya menyimpan gema suara Pradipa yang telah membisu selamanya. Baskara melangkah masuk ke dalam kamar kerja mertuanya, tempat di mana aroma kayu cendana dan tembakau masih melekat kuat di udara yang pengap. Ia menyentuh meja kayu yang kasar, tempat Pradipa biasa menghabiskan waktu dengan punggungnya yang lebar dan kokoh. Sekarang, hanya ada kehampaan yang menekan dada Baskara hingga ia sulit bernafas. Ia teringat pengakuan Pradipa di hotel itu tentang hidup yang penuh kepura-puraan demi menjaga kenyataan. Aku tidak sedang menghukum diriku sendiri, aku hanya mencoba menjalani sebuah realita. Kalimat itu kini menjadi warisan yang paling berat bagi Baskara. Ia menatap cermin berdebu di hadapannya, melihat bayangan dirinya yang kian pucat dengan rahang yang mengeras, menahan tangis yang dilarang meledak. Kirana memanggilnya dari kejauhan. Suaranya terdengar seperti gangguan dalam ritual duka yang sunyi ini. Baskara harus segera memakai topengnya kembali, tersenyum palsu, dan berpura-pura menjadi suami yang tegar. Padahal di dalam sana, jiwanya sedang menjerit, meratapi kehilangan sosok pria matang yang telah merasuki seluruh pikirannya. Ia mencium kemeja navy milik Pradipa yang masih tergantung, menghirup sisa-sisa aroma keringat dan kejantanan yang kini hanya menjadi memori yang menyiksa. Kenapa cinta harus datang hanya untuk sekadar singgah? Kenapa perpisahan harus sekejam ini? Kini ia sadar, ia akan menjalani sisa hidupnya dalam kebohongan yang sama dengan Pradipa. Ia akan menyimpan luka ini dalam-dalam, membiarkannya membusuk di balik kemeja kantornya yang rapi, demi sebuah kehormatan keluarga yang hampa. Selamat tinggal, cintaku yang terlarang. Rumah ini tidak pernah sesunyi ini sebelumnya. Setiap langkah kaki Baskara di atas lantai ubin yang dingin terdengar seperti gema dari masa lalu yang menolak untuk pergi. Pagi ini, ia duduk di kursi kayu yang besar itu. Kursi yang selama puluhan tahun menjadi milik Pradipa, pria yang kekuatannya kini hanya tinggal kenangan di balik tanah yang basah. Baskara menyesap kopi hitamnya yang pahit, namun lidahnya justru mengecap sisa aroma minyak terapi dan keringat jantan yang dulu selalu memancar dari tubuh mertuanya. Kirana duduk di sampingnya, wajahnya tampak lelah, tidak tahu bahwa pria yang kini menjadi kepala rumah tangga ini sedang bertarung dengan hantu di dalam benaknya. Baskara menatap kursi kosong di hadapannya. Ia membayangkan sosok Pradipa yang berusia 52 tahun itu masih ada di sana, dengan bahu lebar yang menelan cahaya lampu dan urat-urat tangan yang menonjol saat memegang cangkir. Kini, segalanya telah berpindah tangan, tanggung jawab, rumah makan, hingga rahasia paling gelap yang pernah mereka bagi di dalam kamar hotel yang pengap. Baskara merasa dadanya sesak. Oksigen di ruangan ini seolah tersedot habis oleh memori tentang pengakuan Pradipa bahwa ia pun menyimpan rasa yang sama.
Ia kini terjepit di antara dua dunia, menjadi suami yang sempurna bagi Kirana, sekaligus menjadi penjaga api rahasia bagi seorang pria yang sudah tiada. Setiap kali ia menghembuskan nafas, ia merasa seperti sedang menghembuskan nafas Pradipa, sebuah estafet kepura-puraan yang kini harus ia jalani hingga akhir hayat. Tidak ada lagi konfrontasi fisik yang mendebarkan, hanya ada kesepian yang mutlak dan bayangan seorang pria gagah yang akan selalu menghantui setiap inci rumah ini selamanya. Malam kian larut, namun Baskara masih tertahan di dalam rumah makan yang kini menjadi tanggung jawabnya. Tempat yang dulu menjadi saksi bisu kegigihan Pradipa dalam menghidupi keluarga. Udara di dapur ini terasa begitu lembab dan pengap, dipenuhi aroma rempah yang tajam, bercampur dengan bau asap kayu yang masih tersisa di dinding-dinding tua. Baskara melangkah perlahan, merasakan dinginnya lantai semen yang merayap hingga ke tulang. Namun di dalam dadanya ada api yang tak kunjung padam. Ia menyentuh meja kayu besar tempat Pradipa biasa memotong bahan masakan. Meja yang permukaannya sudah kasar dan penuh goresan, persis seperti tangan besar mertuanya yang berurat dan kokoh. Di tengah kesunyian ini, ia seolah bisa mendengar deru nafas Pradipa yang berat di belakang punggungnya, merasakan hawa panas yang memancar dari tubuh kekar pria 52 tahun itu saat mereka bekerja berdampingan. Aroma maskulin yang matang, campuran antara keringat jantan dan wangi cendana, seolah merembes keluar dari pori-pori ruangan ini, mengepung Baskara dalam sebuah delusi yang menyiksa. Ia meraih sebuah celemek tua yang masih tergantung di sudut, mendekatkannya ke wajah dan menghirup sisa-sisa keberadaan Pradipa yang masih melekat kuat di sana. Air matanya jatuh tanpa suara, membasahi kain kusam yang kini menjadi satu-satunya penghubung fisiknya dengan pria yang ia cintai dalam kegelapan. Baskara tahu ia sedang melanjutkan sebuah perjuangan yang tragis, hidup dalam kebohongan dan kepura-puraan yang sempurna. Di depan Kirana, ia adalah pengelola yang handal. Namun di sini, dalam dekapan bayang-bayang, ia hanyalah seorang pria yang hancur, yang mendamba sentuhan dari tangan yang kini telah menyatu dengan tanah. Takdir telah menguncinya dalam labirin ini, sebuah penjara emosional di mana setiap inci ruangan ini adalah gema dari hasrat yang tak pernah sampai. Malam kian larut di sudut rumah makan yang kini terasa seperti penjara tak kasat mata bagi Baskara. Di dalam ruang kerja yang pengap ini, aroma bumbu yang tajam bercampur dengan wangi kayu tua yang lembab. Seolah-olah setiap partikel udara membawa sisa-sisa keberadaan Pradipa yang dominan. Baskara duduk di kursi kayu yang besar itu, kursi yang selama puluhan tahun menopang beban rahasia sang mertua. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di ambang pintu. Ibu mertuanya berdiri di sana, menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. "Kamu sangat mirip dengannya saat sedang melamun, Baskara." Suara itu terdengar seperti gema dari masa lalu yang menyakitkan. Baskara tersentak, jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul dadanya yang bidang di balik kemeja putih yang mulai basah oleh peluh dingin. Ia merasa seperti seorang pencuri yang tertangkap basah mengenakan mahkota yang bukan miliknya. Ia teringat pengakuan Pradipa tentang tahun-tahun kepura-puraan, tentang bagaimana pria gagah itu berhasil menutupi jejaknya di rumah ini, bahkan dari istrinya sendiri. Kini, Baskara menyadari bahwa ia adalah penerus dari sandiwara yang sama. Ia harus melanjutkan hidup dalam kebohongan yang telah membakar jiwanya demi menjaga kedamaian semu di keluarga ini.
Suhu di ruangan itu terasa naik. Hawa panas merayap di tengkuknya saat ia membayangkan Pradipa berdiri tepat di belakangnya, membisikkan instruksi tentang bagaimana cara menjadi pria yang paling hancur, namun paling tenang di dunia. "Ibu, aku hanya mencoba melakukan yang terbaik," bisikan Baskara Parau terjepit antara rasa bersalah dan hasrat yang tak kunjung padam. Ia memejamkan mata, menghirup aroma ruangan ini dalam-dalam, mencari jejak maskulinitas Pradipa yang masih tertinggal di udara. Sebuah warisan yang menyiksa, sebuah takdir yang mengunci langkahnya dalam kegelapan yang abadi. Malam kian larut, namun udara di kamar itu terasa membeku. Seolah-olah setiap hembusan napas Baskara membawa hawa dingin dari liang lahat yang baru saja digali. Ia duduk di tepi ranjang, memunggungi Kirana yang menatapnya dengan pandangan penuh tanya dan keraguan. Baskara bisa merasakan kehadiran istrinya, namun pikirannya melayang jauh, terjebak dalam memori tentang aroma maskulin Pradipa yang dulu memenuhi setiap inci rumah ini. Ia merasa seperti seorang penipu yang sedang mengenakan mahkota di atas tumpukan kebohongan. Baskara sangat terpukul atas kehilangan Pradipa, namun ia harus memendamnya dalam-dalam, tidak memperlihatkannya kepada siapapun, termasuk kepada Kirana. "Mas, kamu masih memikirkan Bapak?" Suara Kirana memecah hening, lembut namun terasa seperti sayatan sembilu di telinga Baskara. Baskara tidak menjawab, rahangnya mengeras. Ia merasa bayangan Pradipa yang berusia 52 tahun itu sedang berdiri di sudut kamar, mengawasi setiap gerakannya dengan tatapan yang penuh rahasia. Ia ingat betapa perih hatinya saat menyadari bahwa Pradipa pun mencintainya. Sebuah kenyataan yang kini hanya bisa ia peluk dalam kesendirian. Suhu di ruangan itu terasa semakin menyesakkan. Baskara meremas spray hingga buku jarinya memutih, merasakan beban sebagai kepala keluarga yang kini ia pikul sendirian. Ia ingin sekali berteriak, melepaskan seluruh sesak yang menghimpit dadanya yang bidang. Namun ia tahu, ia tidak punya pilihan lain selain terus bersandiwara. Hidup dalam kebohongan adalah warisan yang harus ia jalani sekarang, melanjutkan perjuangan bapak mertuanya untuk tetap berpura-pura bahagia di depan dunia. Setiap kali Kirana mencoba menyentuhnya, Baskara merasa seolah-olah ia sedang mengkhianati sebuah janji suci yang pernah ia buat dalam gelap bersama Pradipa. Cinta yang tumbuh di antara mereka telah menyebabkan luka yang teramat dalam, sebuah luka yang tidak akan pernah sembuh meski waktu terus berlalu. Di bawah cahaya bulan yang pucat, Baskara menyadari bahwa ia kini benar-benar sendirian, menjadi penjaga api rahasia yang akan ia bawa hingga akhir hayatnya. Kini, aku berdiri di tengah reruntuhan mimpiku sendiri. Aku memang belum bisa memilikinya sepenuhnya, namun setidaknya di detik-detik terakhir itu, aku sudah tahu kalau ia juga mencintaiku. Dan kenyataan itu justru membuat hatiku kian perih, menusuk hingga ke dasar jiwa yang paling dalam. Mengapa cinta harus datang hanya untuk sekadar singgah? Mengapa ia tidak untuk menetap di sisi kita? Namun kenyataannya dalam hidup ini, pada akhirnya semua memang harus bermuara pada sebuah perpisahan. Dan perpisahan yang paling menyakitkan adalah perpisahan karena kematian. Begitulah kisah yang pernah aku alami. Meski cintaku tak bisa menyatu dalam ikatan yang nyata,
Namun cinta yang tumbuh di antara aku dan bapak mertuaku telah mampu menyebabkan luka yang teramat dalam di hatiku. Luka itu tidak akan pernah sembuh. Ia akan terus berdenyut di setiap detak jantungku yang sunyi. Kini, aku mencoba menjalani hari-hariku seperti biasa, melangkah di bawah tatapan dunia seolah-olah tidak ada badai yang pernah terjadi. Aku harus melanjutkan perjuangan bapak mertuaku, yakni hidup dalam kebohongan dan kepura-puraan yang sempurna. Aku tidak tahu sampai kapan aku akan mampu bertahan hidup dalam kepura-puraan ini. Berpura-pura menjadi menantu yang baik, suami yang setia, sementara hatiku telah ikut terkubur bersamanya. Tapi saat ini, aku memang tidak punya pilihan lain. Aku adalah tawanan dari sebuah rahasia yang agung. Terima kasih sudah menyimak kisah ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian terhibur dengan luka yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi pada cerita-cerita menarik lainnya. Salam sayang untuk kalian semua. Selamat tinggal dalam kesunyian ini.